Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga teman-teman yang berhadir di sini dapat diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani harinya. Perkenalkan, saya Winnie Aulia selaku perwakilan dari SMP Negeri 4 Sampit akan membawakan sebuah dongeng yang sangat menakjubkan. Dongeng ini menceritakan tentang dua ekor ikan yang bersahabat dengan baik. Penasaran gimana ceritanya? Yuk dengerin cerita persahabatan Jela dan Toma. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Enak rasanya buah kedondong, apalagi kalau dijadikan asinan. Hidup itu harus saling tolong-menolong, karena kita tidak hidup sendirian. Alkisah di tengah sungai Mentaya yang luas dan tenang. Ada sebuah tempat yang sangat istimewa. Tempat ini diberikan sungai yang mengalir dengan lembut. Airnya berwarna kecoklatan karena tanah gambut. Dihiasi dengan bebatangan pohon nipah yang menjulang tinggi di tepiannya. Di sanalah banyak ikan-ikan yang hidup dengan damai. Di dalam sungai yang sejuk ini, hiduplah seekor ikan jelawat yang diberi nama Jela. Jela terkenal sekali karena tubuhnya yang gemuk, bersisik perak berkilauan, dan yang paling pasti, daging jela yang lembut dan lezat. Bahkan semua ikan maupun ikan besar seperti ikan toman, ikan baung, ikan lais, dan semua ikan lainnya tahu betul betapa enaknya daging jela. Akan tetapi teman-teman, jela sangat sombong dengan kelebihannya. Setiap kali dia berenang, dia selalu berkata, "Blubub, blubub, blubub. Aku ini Raja Sungai Mentaya, tidak ada ikan yang lebih hebat dariku," ucap Jela berkata kepada seluruh ikan-ikan tersebut. Akan tetapi, ada satu ikan yang sangat sabar terhadap Jela. Nama ikannya adalah Toma, seekor ikan Toma besar yang selalu sabar mendengar Jela. Meskipun tubuh Toma sangat besar, tapi Toma tidak pernah sombong. Toma memiliki hati yang lembut dan juga bijaksana. Suatu hari, Toma mendekat kepada Jela lalu berkata dengan lembut, "Jela, seharusnya kelebihanmu itu kau syukuri, bukan untuk kau sombongkan," ucap Toma berkata kepada Jela. Namun apa yang Jela jawab? Jela hanya menertawai dan lalu berkata, "Hahaha, aku tidak butuh nasihatmu, Toma. Aku adalah yang terbaik," ucap Jela. Hari demi hari, waktu demi waktu, musim kemarau telah tiba. Semua warga-warga di sekitar Sungai Mentaya mulai beramai-ramai datang ke sungai itu. Dan ikan-ikan kecil pun maupun ikan besar mulai beramai-ramai juga bersembunyi di semak-semak untuk melindungi diri mereka. Tapi dengan Jela, bersama kesombongannya, dia terus berenang di tengah sungai itu. Lalu dia berkata, "Tenang saja, lunta itu tidak akan bisa menangkapku, ikan terlezat di sungai ini," ucap Jela. Tapi tiba-tiba, wush! Lunta dengan sekejap menjerat Jela. Jela panik. Dia tidak tahu harus bagaimana. "Tolong, tolong aku. Aku terperangkap di sini," ujar Jela. Dia memohon pertolongan tapi tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba datang Toma dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Dia berenang secepat mungkin menghampiri unta itu. Lalu Toma menggigit unta itu satu persatu. Akhirnya Jela bebas.
Meskipun tubuh Jela sedikit lecet, tapi Jela selamat. Toma, terima kasih ya. Aku tidak tahu jika tidak ada kau, bagaimana aku? Ucap Jela. Setelah kejadian hari itu, Jela sadar akan kesalahannya. Dia sudah terlalu sombong dengan semuanya. Lalu Jela berkata kepada Toma, Toma, aku sadar aku sudah terlalu sombong dengan semua ini. Benar kata kau, harusnya aku mensyukuri apa yang kumiliki. Ucap Jela. Lalu Toma menjawab, tidak apa-apa Jela. Kita semua di sini sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semua di sini sama. Dan akhirnya Jela menjadi ikan yang lebih rendah hati. Jela selalu mengingat semua pesan dari Toma, mengingat semua pelajaran dari Toma, dan belajar untuk menghargai sesama makhluk hidup. Akhirnya, Sungai Mentaya menjadi sungai yang damai karena semua ikan termasuk ikan seluang, ikan baung, ikan lais, dan teman lainnya saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.